Pemirsa Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025 secara resmi dibuka di Stadion Ngurah Rai Denpasar pada Jumat 5 Desember yang ditandai dengan tendangan ke gawang oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo. Pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025 melibatkan ribuan seniman lintas generasi yang menyajikan pertunjukan budaya. Pembukaan berlangsung megah dan penuh warna. Prosesi diawali oleh tari Keagungan Bali Dwipa dan parade kolosal yang melibatkan ribuan seniman dari berbagai kota di Bali. Suasana semakin meriah saat defile 8 kontingen peserta memasuki lapangan dalam balutan busana budaya Nusantara, menegaskan kekuatan keberagaman yang menjadi roh utama turnamen ini. Pembukaan Soekarno Cup 2 2025 itu dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo dan petinggi DPP PDIP lainnya. Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Iwayan Koster serta perwakilan timnya yang ambil bagian di Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025. Ketua Panitia Liga Kampung Cup 2 2025 Imade Mayastra mengungkapkan Helatan Soekarno Cup 2 2025 sebagai rangkaian bulan Bung Karno yang mengusung tema besar semangat gotong royong untuk kemenangan kita semua yang menegaskan bahwa seluruh peserta adalah pemenang dalam nilai sportivitas dan persaudaraan. Soekarno Cup sebagai ajang memperkuat persaudaraan, menjunjung sportivitas dan menunjukkan bahwa PDIP ikut ambil bagian dalam membangkitkan bakat-bakat muda dari seluruh pelosok negeri serta melestarikan sejarah sepak bola nasional. 8 tim terbaik dari seluruh Indonesia tampil pada edisi 2025, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Kehadiran kontestan dari berbagai pulau dengan karakter permainan berbeda diyakini akan menghadirkan persaingan ketat dan penuh kejutan. Ribuan penonton memenuhi Stadion Ngurah Rai sejak pagi menciptakan atmosfer euforia yang semakin membakar semangat para pemain. Setelah Soekarno Cup apa setelah hari ini? Setelah hari ini kita tentu ada pemulihan. Latihannya ringan, jangan berat. Latihannya ringan karena persiapan fisik sudah cukup lama. Jadi kita menyongsong pertandingan kedua lagi 2 hari dan dengan kebugaran fisik yang lumayan. Kalau nanti sudah semua selesai gimana Pak harapannya? Kalau kita mempertahankan juara lagi, ini kan format tertentu. Kita bisa menjuarai Soekarno Cup. Itu tentu kebanggaan kita semua. Usai pembukaan dilanjutkan babak penyisian grup 1 yang diawali Banteng Bali berhasil menyeruduk Banteng Jawa Tengah dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Banteng Bali dipersembahkan Imade Anta Wijaya di menit 83. Di awal laga ini pertama ini berjalan cukup sengit ya, begitu juga tim dari Banteng Bali beberapa mendapatkan peluang, namun di menit kedua atau babak kedua kita bisa melakukan 1 gol lewat adu penalti. Saya pertama kali sebenarnya gugup sekali ya, karena situasi dalam pertandingan ini sangat tegang sekali ya, karena itu penalti yang pertama apalagi itu penentu. Ya syukur kita dapat 3 poin di pertandingan pertama ini ya, mudah-mudahan di pertandingan kedua kita bisa manfaatkan peluang-peluang yang akan kita dapat nanti. Turnamen yang digelar pada 5 hingga 13 Desember 2025 ini berlangsung di 3 venue, yakni Stadion Dipta, Bali United Training Center, dan Stadion Ngurah Rai akan menjadi arena adu prestis dan prestasi 8 kesebelasan terbaik se-Indonesia. Ajang nasional bukan hanya sebagai kompetisi sepak bola antar kampung terbesar, tetapi juga sebagai selebrasi kebudayaan dan persatuan Nusantara. Raiswantara, Bali TV.